Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara Semanggar 106,7 FM bersama aku Brilian Syakina dan saya Agis Nurita. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan sangat penting ya Gis. Iya benar sekali. Kita perkenalkan dulu tamunya, yaitu Bapak Ahmad Nurhuda MPD selaku Koordinator Pengawas Kabupaten Banyuwangi. Selamat siang Bapak. Selamat siang, sama-sama ya. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini jadi pengisi BIMTAK ya Pak? Insya Allah betul. Boleh diceritakan nggak Pak, sekarang ini lagi sibuk apa gitu? Untuk akhir-akhir bulan ini, diawali Januari 23, kebetulan juga memang cukup sibuk. Yaitu yang pertama, kemarin dari Kota Batu melakukan persepsi dengan pengawas-pengawas Provinsi Jawa Timur. Kemudian kemarin juga ada baru ngisi acara yang sama, BIMTAK IKM di SMA Negeri 1 Purworejo, dan hari ini ada di SMA Pesanggaran. Lumayan padat dan sibuk ya Pak? Ya begitulah, karena memang risiko dari sebuah amanah seperti itu. Nah, kalau boleh tahu tugas sebagai pengawas itu apa saja sih Pak? Tugas pengawas itu sebenarnya ya kalau lihat regulasinya dari Permendikbud nomor 14 itu tahun 2014 juga, diantaranya adalah mendampingi, membina, membimbing, dan juga memberikan penilaian. Itu tugas utama dari pengawas. Ada tugas yang tidak bisa diukur juga, yaitu biasa kadang-kadang ya yang penting datang diskusi dengan sekolah binaan gitu aja. Iya kan, Bapak juga mempunyai SMA binaan kan, ada beberapa gitu ya Pak? Iya. Nah, apa yang membedakan antara SMA 1 dengan yang lainnya? Mungkin yang menonjol itu apa perbedaannya? Kalau dilihat secara umum hampir sama, cuma karakteristik tiap sekolah, utamanya SDM-nya memang agak berbeda. Ada yang unik memang. Seperti kalau saya kebetulan ada sekolah binaan itu yang negeri ada 3 yang sudah cukup wow gitu ya. Contoh SMA Negeri 1 Ngiri Taruna Bangsa itu juga di binaan, SMA 1 Purworejo, dan SMA Pesanggaran itu yang negeri. Kemudian untuk yang swasta ada 5 sebenarnya. Tapi dari yang negeri inilah yang unik juga. Misalnya di Purworejo dengan Sanggar itu unik. Kenapa orang-orangnya. Kenapa kok unik Pak? Uniknya gini, kalau di SMA Purworejo itu memang hampir sama, semua kompak. Cuma di sana itu ada satu target yang beda dengan yang di sini. Kalau di sini ini kan sudah IKM, kalau di sana kan belum. Tapi semangatnya juga sama, hanya di sana ada terobosan lebih dahulu. Belum IKM sudah melakukan terobosan. Kalau di sini kan sudah IKM. Sehingga di hari ini tadi penguatan saja. Nah, sekarang kan ada kurikulum baru ya, kurikulum Merdeka. Nah, menurut pandangan Bapak mengenai kurikulum Merdeka itu bagaimana sih Pak? Kurikulum Merdeka itu adik-adik biar tahu ya. Kalau adik-adik mau baca, itu sekarang memang lagi viral ya. IKM itu ada IKM Mandiri 1, Mandiri 2, Mandiri 3. Kebetulan di sekolah kita, Semanggar yang hebat ini ya, ini sudah masuk Mandiri yang ketiga, yaitu berbagi. Sementara di sekolah lain itu banyak yang masih Mandiri berubah. Bedanya kalau Mandiri berbagi itu kan harus benar-benar semua dilakukan sendiri. Dan di kurikulum Merdeka itu sebenarnya untuk adik-adik itu harusnya bersyukur nantinya, karena di dalam proses pembelajaran adik-adik lebih terpusat di adik-adik untuk memilih mana sih apa yang harus saya sukai, akan terjadi pada fase F nanti. Kalau fase E atau kelas 10 masih umum. Ya. Iya. Terus bagaimana harapan Bapak untuk SMA binaan dalam penerapan kurikulum Merdeka ini? Ya, harapan saya sebagai pengawas wali, sebagai koordinator,
ada 8 sekolah binaan, kebetulan di kami atau di saya itu 3 negeri 5 swasta. Itu yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka baru ada 4, yaitu SMA negeri itu 3-3-nya. SMA negeri itu juga masih 1 yang belum, SMA swastanya 1. Harapannya nanti 2023 ini nanti ya 8 sekolah ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Harapannya ke sana. Kemudian yang kedua, yang utama yaitu tadi kesiapan untuk mengubah pola pikir kita gitu aja. Dengar-dengar ini jenengan suka menulis ya. Kalau boleh tahu, karya apa saja sih yang sudah dihasilkan oleh jenengan? Adik-adik, saya kebetulan kan berangkat dari SMA Sanggar ya. Iya. Saya dulu di sini tahun 97. Mungkin adik-adik belum lahir ya. Iya. 97. Dan saya melakukan lompatan-lompatan itu, yang utama lompatan cukup gratis itu tahun 2007. Jadi di tahun 2007 kebetulan saya terpilih jadi guru prestasi. Kemudian situ juga membimbing anak-anak atau peserta didik yang di sini itu angkatan 2007 itu itu muncul KIR. Jadi KIR itu sudah lama, cuma mulai dibangkit tuh 2007. Sehingga pada waktu itu lompatan-lompatan itu yang kami lakukan dan alhamdulillah terus, bahkan terakhir itu 2013 itu dari adik-adik KIR itu bukan tidak ada penulisan, tapi lomba sudah mulai surut. Artinya radar itu kekurangan iklan atau promosi, sehingga keuangan nggak ada, nggak melakukan kegiatan misalnya lomba jurnalistik, radio dan sebagainya. Nah saya sendiri alhamdulillah sampai hari ini juga masih suka nulis, terutama di radar itu ya di kolom opini atau artikel. Itu yang sudah saya lakukan dan alhamdulillah 5 kali terbit. Kalau antologi ya itu udah 5 kali, termasuk yang terakhir kemarin 2020. Cukup banyak ya Pak? Iya, keren sih Pak. Keren. Tepuk tangan. Adik-adik untuk menulis itu sebenarnya kan nggak sulit sebenarnya ya. Seperti ini tadi Bapak Ibu tadi saya paksa memang. Ini hari tadi mungkin agak kaget mereka. Yang biasanya saya itu biasa low kan gitu ya, santai. Ini tadi sempat memang saya mencoba dengan intonasi tinggi. Jadi intonasi tinggi saya paksa untuk menulis ini tadi. Alhamdulillah ternyata juga bisa sebenarnya. Artinya bahwa nulis itu kalau kita mau memaksakan diri bisa kok sebenarnya. Tadi buktinya Bapak Ibu yang tadinya mungkin low atau santai kan gitu ya. Begitu saya ngomong 15 menit harus selesai presentasi, review dan gitu. Alhamdulillah ternyata juga bisa. Menulis itu niat ya Pak? Ya, tentang niat mungkin. Iya. Oh iya, memang betul. Jadi kalau kita adik-adik mau belajar nulis itu ya kayak seperti ini loh. Kesabarannya seperti Thomas Edison. Thomas Edison itu menemukan lampu itu berapa kali uji coba itu 499 kalau nggak salah. Begitu yang terakhir lampu itu ketemu kan gitu. Kemudian kalau kita lihat M. Ainun Nadjib, tokoh budayawan, sastrawan yang di kelompok sinau bareng atau ngaji bareng, mungkin pernah ngikuti YouTube-nya ya. Beliau ini juga bukan orang sarjana, enggak, tapi otodidak. Awal menulis pernah cerita itu 50 judul baru dimuat. Jadi terus di sini ada kok yang sekarang menjadi doktor itu masih mungkin seangkatan Pak Prima itu, Firmanda Taufik, sekarang udah doktor dan nulisnya hebat. Padahal anak Semanggar yang pinggiran, tapi hebat. Ada lagi Kilma yang sekarang ada di Muhammadiyah Unmu Malang. Itu juga sekarang saya lihat dari statusnya itu juga karyanya begitu banyak. Ini contoh mereka yang mau berani. Iya, dari menulis menjadi orang-orang yang keren, tulisannya juga menjadi keren. Ya, terus boleh dibagi nggak tipsnya bagi siswa-siswi yang baru mulai menulis? Gini deh, kalau kita nulis itu gampang aja sebenarnya. Apa yang kita bayangkan kita tulis itu aja. Misal satu ketika kalau malam kita diem, kemudian tahu-tahu ada kata lintas di depan kita,
Ya kita tangkap, kita tulis. Misalnya tahu-tahu muncul kata cecak misalnya. Kebetulan di depan rumah kita kalau malam ada banyak cecak kan gitu ya. Iya. Tahu-tahu muncul kata-kata cecak misalnya. Ya sudah kita tulis cecak. Kemudian muncul kalimat berikutnya, kau menyantap mangsa di depanmu. Kau melengket di tembok yang kokoh. Cecak, ada santapan, tidak ada pun kau tetap melengket di tembok itu. Misalnya gitu. Nah ini kan tanpa sadar ya. Akhirnya kalau kita lihat loh, kata-kata ini kok akhirnya bermakna kan gitu. Jadi, apa saja bisa ditulis ya Pak? Iya, iya betul, betul. Nah, mungkin ada pesan untuk siswa-siswi yang tertarik di bidang menulis dari Bapak. Pesan saya hanya gini, beranilah untuk mengubah pola pikir yang dulu menjadi pola pikir yang abad 21. Abad 21 itu kan dituntut seseorang yang harus kritis, yang berkomunikatif kan gitu ya. Dan kita sudah punya media yang namanya alat, yaitu gawai. Maka manfaatkan adanya gawai ini, literasi kita akan berkembang. Maka kalau adik-adik kemarin saya lihat gambarnya Mata Najwa pada saat mungkin adik-adik sempat ikut di Tebu Ireng ya. Kemarin kan diundang di situ talk show ya. Itu sebenarnya ya kata kuncinya itu. Bahkan sekarang ada ini bisa mendunia. Yang penting apa yang kita tulis dan apa yang kita lakukan itu bernilai. Benar. Terima kasih ya Pak untuk pesannya dan terima kasih juga kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbincang-bincang dengan kami di podcast Suara Semanggar. Oke, adik-adik, sebelum saya tinggal, sebelum ini tetap semangat ya, tetap semangat. Kemudian yang kedua, berbudaya positif itu yang harus dilakukan tiap hari, dan jangan mudah lengah dalam artian lemah kalau ada bullying dan sebagainya. Itu anggap aja sebuah cambuk kita. Iya. Ya, itu aja dari saya. Mudah-mudahan adik-adik lebih bersemangat, dan ini perkembangan SMA Sanggar ini siapa kalau bukan kita yang melakukan. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih kembali. Iya, nggak kerasa ya dari tadi kita ngobrol-ngobrol itu udah memakan lumayan waktu gitu ya. Benar. Udah tiba-tiba udah sampai di penghujung obrolan aja nih. Benar sekali. Ya kita ucapin terima kasih juga buat para pendengar setia Suara Semanggar. Bersama saya Brilian dan Agis Nurita. Kami pamit undur diri. Tetap tunggu segmen kami berikutnya ya. Bye-bye. Bye-bye.